Ketemu lagi sobat nonton. Gimana? Udah nonton apa hari ini? Pokoknya jangan bosan nonton apa aja ya sob. Karena tontonan itu ibarat jendela yang bikin jiwa kita kaya. Cie, bahasanya dalam banget. Gitu deh, gara-gara baru kelar menyimak Alchemy of Souls musim kedua, jadi ketularan hobi ngeluarin kata-kata bijak. Kalau di musim pertama serial seputar percampuran jiwa ini nuansa jenakanya kerasa banget, musim keduanya agak sedikit beda sob. Yang jelas, Light and Shadow ini bukan serial yang bisa kalian tonton tanpa menonton season pertama. Karena ceritanya berkaitan erat dengan musim pertama dan ada banyak bagian yang fungsinya menjawab pertanyaan-pertanyaan di musim pertama. Jadi, bakalan susah dipahami kalau nggak menyimak dari awal. Apa yang beda di sequel Light and Shadow ini? Pertama, kita nggak akan ketemu lagi dengan tokoh Mudok. Jadi, kalau kalian ngefans sama Jung So Min, siap-siap move on. Doi sama sekali nggak muncul lagi, kecuali dalam adegan-adegan kilas balik. Kalau firasat Mimi nonton sih, ini memang strategi Park Joon-hwa sebagai sutradara. Biar penonton gak bingung membedakan sosok Naksu dalam tubuh Mudok dan Naksu di musim kedua yang bersemayam di tubuh Jin Buyeon. Sobat nonton masih ingat ending musim pertama kan? Dikisahkan bahwa jiwa Naksu yang terkurung dalam tubuh Mudok akhirnya kehilangan kendali. Setelah membunuh Jang Uk, Mudok kemudian menceburkan dirinya ke danau Gyeongcheondae. Akhir dari musim pertama adalah bangkitnya Jang Uk dari kematian. Nah, Light and Shadow ini berlatar waktu 3 tahun setelah peristiwa itu. Dikisahkan bahwa 3 tahun kemudian, Jang Uk sudah menjadi superhuman yang tak terkalahkan di Daewo, gara-gara batu es yang tersimpan di dalam tubuhnya. Meski dirinya adalah penyihir hebat, Jang Uk hidup kesepian karena orang-orang menganggapnya monster. Sebagai konsekuensi dari kebangkitannya, Jang Uk memang terpaksa mengemban tugas menghabisi para pemindah jiwa yang berkeliaran di Daewo atas permintaan raja dan pertemuan umum para penyihir. Saat sedang menjalankan tugasnya, Jang Uk tak sengaja memasuki paviliun rahasia di Jinowon dan bertemu dengan Jin Buyeon. Jin Buyeon adalah putri sulung pewaris Jinowon yang di musim pertama dicari-cari keberadaannya. Nah lo, bukannya Jin Buyeon adalah Mudok yang sudah mati? Ternyata sob, ibunya berhasil menyelamatkan tubuh Mudok yang sudah membatu dari danau Gyeongcheondae. Tubuh yang sekarat ini kemudian dirawat oleh guru Lee sampai pulih kembali. Namun, karena jiwa yang ada di dalam tubuh itu adalah jiwa Naksu, setelah pulih fisiknya tumbuh menyerupai Naksu. Makanya, dalam Light and Shadow, posisi Jung So Min digantikan oleh Ko Yoon Jun. Dikisahkan bahwa Jin Buyeon ini kehilangan seluruh ingatannya sehingga tidak mengenali Jang Uk ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tapi namanya juga cinta ya sob. Entah kenapa, sejak pertemuan pertama Jin Buyeon sudah merasa jatuh hati pada Jang Uk. Ia yakin Jang Uk akan menjadi suami yang bisa membawanya pergi dan membebaskannya dari kungkungan penjara Jinowon. Kalau Alchemy of Souls musim pertama terasa dinamis dan menampilkan komposisi yang pas antara aksi, komedi, dan romansa, sequel Light and Shadow ini memang lebih banyak menonjolkan unsur romansa antara Jang Uk dan Jin Buyeon sob. Karena meskipun masih diselingi intrik politik antar 4 klan penyihir besar, penonton lebih banyak diajak untuk menelusuri perasaan Jang Uk dan Jin Buyeon yang perlahan-lahan menemukan ingatan akan masa lalu mereka. Selain itu, ada juga romantika pacarannya Kim Do Joo dan Park Jin yang dikisahkan sudah pensiun dari Songrim dan jadi suka memasak. Porsi adegan aksi dalam sequel Light and Shadow banyak berkurang. Nuansanya juga lebih dewasa dengan banyak dialog-dialog bijak di dalamnya. Konfliknya sendiri baru mengerucut di episode 8-10.
yakni ketika Jinmu, Baginda Raja, dan para penyihir di luar Songrim berusaha menciptakan bencana kekeringan di Daeho untuk menurunkan kembali batu es. Sobat nonton perlu tahu kalau sequel Light and Shadow ini diakhiri di episode 10. Yang Mimi nonton suka, sequel ini seperti menegaskan keberimbangan antara yang baik dan yang buruk. Di sequel ini juga, kita akan melihat putra mahkota bekerja sama dengan Jang-uk. Meskipun di awal hubungan mereka kelihatan buruk akibat provokasi Jinmu. Sayangnya buat Mimi nonton, Light and Shadow ini terlalu menuruti keinginan penonton dengan menyuguhkan akhir bahagia untuk semua orang. Meskipun dibuat seperti plot twist, tapi jatuhnya jadi rada maksa. Entah kenapa kemampuan Hong bersaudara sebagai duo penulis naskah terasa mengendur dibandingkan musim pertama. Tapi ya Light and Shadow tetap menggoda untuk ditonton sih, terutama untuk menjawab rasa penasaran yang tersisa setelah menyelesaikan musim pertama. Di sequel Light and Shadow juga, kita akan diajak berkenalan dengan dalang di balik semua peristiwa yang mempertemukan Jang-uk dan Naksu. Salah satu line yang Mimi nonton suka dari sequel ini adalah ucapan Guru Lee tentang mereka berdua. Tak ada gunanya memaksa mereka untuk bersatu, karena masing-masing sudah berjalan menuju takdirnya sendiri. 내가 정말 너 때문에 돌았나 보다. Meskipun sequel ini memiliki daya tariknya sendiri, buat Mimi nonton, Light and Shadow tetap nggak bisa menggeser posisi Alchemy of Souls musim pertama sih. Skor versi Mimi nonton ya kira-kira 7,2 dari 10 kali ya. Nah, kira-kira kalau nanti keluar musim ketiganya, bakal nonton nggak sob? Sampai sekarang belum ada konfirmasi seputar rumor akan munculnya season 3. Mimi nonton sendiri sih udah agak anti klimaks. Ceritanya sebetulnya lebih baik cukup sampai di sini aja. Biar nasibnya nggak kayak sinetron tersanjung yang nggak kelar-kelar. Kalau menurut sobat nonton gimana? Kasih komentar di bawah ya. Boleh juga kirim masukan untuk mengulas film yang pengen kamu tonton. Plus jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus menyimak rekomendasi tontonan dari kami. Sampai jumpa di Nonton Apa?